Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai layanan sistem dan jaringan web server. Dengan anggota kelompok yang pertama yaitu saya, Muhammad Isul Bahtiar, dengan NIM 19.126 yang bertindak sebagai koordinator, dengan anggota yaitu Zulfa Rifandi Adi Saputra dengan NIM 19.16113, Zulkarnen dengan NIM 19.16072, Maulana Ibrahim dengan NIM 19.16117, Rafid Raihan Rabbani dengan NIM 20.16058. Yang materi pertama yaitu mengenai deskripsi web server akan disampaikan oleh Saudara Maulana Ibrahim. Baik, saya akan menjelaskan mendeskripsikan server web. Server web ini pada dasarnya dapat merujuk ke perangkat keras atau perangkat lunak, dan bahkan keduanya bisa bekerja beriringan. Yang pertama, server web jika dilihat dari sisi perangkat keras. Server web ini adalah sebuah komputer yang menyimpan perangkat lunak, server web, dan komponen website yang berbentuk file. Contohnya seperti HTML, CSS, JavaScript, dan aset multimedia seperti image, audio, teks, dan lain-lain. Perangkat keras server web ini harus terhubung dengan internet agar dapat digunakan untuk melakukan pertukaran data fisik dengan perangkat lain yang terhubung ke website tersebut. Yang kedua, server web jika dilihat dari sisi perangkat lunak. Server web mencakup beberapa bagian yang mengontrol bagaimana pengguna web mengakses file yang dihosting. Server yang digunakan di sini tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih rendah dibandingkan dengan server HTTP. Untuk server HTTP ini sendiri adalah sebuah perangkat lunak yang memahami URL atau alamat web, dan HTTP itu sendiri atau HTTP ini merupakan sebuah protokol yang digunakan oleh pengguna untuk melihat atau mengakses halaman web. Server HTTP dapat diakses melalui nama domain situs web yang disimpannya dan mengirim konten dari situs web yang dihosting ke perangkat dari penggunanya. Untuk melakukan publish server web bisa melakukan dengan dua cara, yakni dengan cara static web dan dynamic web server yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zulfa Rifandi Ade Saputra. Halo, cek. Saya Zulfa Rifandi Ade Saputra akan menjelaskan macam-macam web server. Yang pertama ada Apache Web Server, ada Apache Tomcat, Nginx, ada Microsoft IIS. Oke, yang pertama ada Apache Web Server. Apache Web Server merupakan web server yang paling populer dengan nama resminya, yaitu ada Apache HTTP Server. Fungsi dari Apache Web Server adalah untuk membuat sebuah hubungan antar server dan browser. Apache Web Server berbasis software lintas OS. Nah, oleh sebab itu, server ini berfungsi sangat baik di server Windows maupun Unix. Apache memiliki berbagai macam dukungan seperti kontrol akses, SSL, dan PHP. Kelebihan dari Apache Web Server diantara lain ada yang pertama open source atau gratis, bahkan untuk tujuan komersil. Yang kedua adalah pengaturan lebih mudah dari web server lainnya.
berbasis lintas platform, dapat digunakan di server Unix maupun Windows, dan memiliki komunitas yang cukup besar, sehingga memudahkan pengguna jika menemukan masalah. Kekurangan dari Apache Web Server diantaranya adalah, yang pertama, ketika sebuah website menerima traffic yang tinggi, nah, sini kadang terjadi penurunan performa. Yang kedua, memiliki opsi konfigurasi yang lumayan banyak, sehingga keamanannya rentan terhadap serangan DDoS. Yang kedua ada Apache Tomcat. Apache Tomcat merupakan web server berbasis open source dan sebagai wadah web aplikasi berbasis Java yang digunakan untuk menjalankan servlet dan JSP, Java Server Page, pada sebuah aplikasi web. Dikembangkan oleh Apache. Salah satu kelebihan dari Apache Tomcat yaitu dengan dukungan komponen protokol berjaringan DNS, IP, dan software yang digunakan dalam pembuatan website. Yang ketiga ada Nginx. Nginx merupakan web server yang paling populer, kedua setelah Apache. Nginx merupakan salah satu web server selain Apache yang berbasis open source. Web server ini banyak disukai karena memiliki layanan server yang cukup stabil, serta hemat resource. Adapun kelebihan dari Nginx diantaranya adalah, yang pertama, dapat menangani kebutuhan web server dengan traffic yang sangat tinggi, sekaligus mengedepankan performa, kemudahan, dan kecepatan. Adapun kelebihan dari arsitektur, kinerja, dan fungsinya di antara lain adalah dari segi arsitektur, dari web server Apache menggunakan proses based, sedangkan Nginx menggunakan arsitektur event based, sehingga dinilai lebih mampu meminimalkan threat untuk proses permintaan dari klien. Yang kedua ada kinerjanya. Nginx sengaja didesain oleh pengembang untuk dapat menangani banyak permintaan dari klien, bahkan dapat menangani hingga 10 juta permintaan setiap harinya. Yang ketiga, kaya akan fitur. Nah, fitur-fitur dari Nginx. Adapun fitur-fitur dari Nginx ada banyak sekali, di antaranya ada file serving, virtual host, virtual proxy, access control, URL rewriting, dan lain sebagainya. Yang keempat ada IIS dari Microsoft. IIS atau Internet Information Server merupakan web server yang cukup populer. IIS atau Internet Information Service merupakan web server yang berbayar alias tidak gratis. Web server ini merupakan wujudkan dari Microsoft dan digunakan pada sistem operasi Windows. Nah, kelebihannya diantaranya adalah, yang pertama, mendukung bahasa .NET, di mana bahasa ini hanya bisa dibaca oleh IIS. Fitur bandwidth throttling yang dapat mencegah aplikasi menggunakan bandwidth berlebihan. Memiliki isolasi resource, gunanya ketika sebuah website rusak, sehingga tidak akan berdampak pada yang lainnya. Kemudian ada kekurangan dari Internet Information Service. Yang pertama adalah web server ini tidak gratis. Web server ini hanya dapat digunakan di OS Windows, perlu resource yang cukup besar, dan keamanannya masih rentan pada sistem password. Oke, cukup sekian dari saya. Selanjutnya, Oke, di sini saya akan menjelaskan tipe dari web server. Tipe web server terdiri dari static web server dan dinamis web server. Static web server merupakan stack yang terdiri dari komputer sebagai hardware serta HTTP server untuk software. Static yang dimaksud dari static web server merupakan web server yang hanya menyimpan file serta mengirimkan file tersebut ke browser, sehingga browser nantinya akan dapat menampilkan file
berupa halaman website yang dikirimkan dari web server. Kemudian dynamic web server. Dynamic web server merupakan static web server dengan tambahan perangkat lunak yang umumnya adalah aplikasi server serta database. Disebut dinamis di sini karena file yang telah disimpan akan diperbarui sebelum mengirimkan ke browser melalui HTTP server. Contohnya untuk menghasilkan web, terkadang dari membuat halaman web memerlukan aset-aset yang didapatkan dari database, sehingga pada Dynamics web server ini memerlukan aplikasi yang untuk membuat halaman web menjadi dinamis. Dari halaman tersebut, klien dapat melihat konten-konten dinamis dari Dynamics web server ini. Demikian dari tipe-tipe web server. Ya, berikutnya yaitu cara kerja dari web server. Cara kerja dari web server itu sendiri yaitu menggunakan struktur klien dan server. Web browser seperti Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge, Juicy Browser, dan lainnya itu bertindak sebagai klien yang akan meminta layanan atau sumber daya dari server. Ketika web browser meminta layanan atau sumber daya, permintaan tersebut akan dikemas dalam TCP atau Transmission Control Protocol yang kemudian akan dikirim ke alamat dalam bentuk HTTP atau HTTPS. TCP sendiri yaitu adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Permintaan dari klien sendiri disebut sebagai HTTP request. Kemudian permintaan dari klien tadi akan diproses dan dicari hasilnya oleh web server. Web server akan mengemas hasil dari pencarian tadi dalam TCP yang kemudian dikirim ke klien atau web browser kembali untuk ditampilkan hasilnya. Data yang dikirim oleh web server ke klien atau web browser disebut dengan HTTP response. Jika layanan atau sumber daya yang diminta oleh klien atau web browser tidak ditemukan oleh web server, maka web server akan menolak permintaan tersebut dengan menampilkan pesan error atau notifikasi page not found atau error 404. Ya, kemudian materi berikutnya. Manfaat web server. Manfaat web server seperti berikut. Yang pertama, melakukan transfer data dari perangkat klien melalui protokol komunikasi yang telah disediakan. Data-data yang dapat ditransfer kepada sebuah web server adalah file video seperti file format M4, AVI, atau MKV, dan seterusnya. File audio seperti WAV, WMA, dan PCM. File image seperti PNG atau JPEG, dan file text. Yang kedua, menerima permintaan HTTP dan HTTPS dari perangkat klien. Selain melakukan transfer data, web server juga dapat menerima permintaan HTTP dan HTTPS dari perangkat klien. Setelah menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien, web server akan mengirimkan data yang sesuai permintaan klien kepada browser yang digunakan. Setelah itu, hasil dari proses tersebut akan menampilkan website, akan tertampil kepada browser yang digunakan oleh pada klien. Demikian dari saya. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata,
Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.